Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kawat pengantar lurus panjang dialiri arus listrik 4 ampere terletak di ruang hampa. Sebuah elektron bergerak lurus sejajar dengan kawat berlawanan arah dengan arah arus ya dengan kelajuan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jika jarak elektron dari kawat 16 mm, tentukan besar gaya magnet yang dialami elektron dan tentukan juga arahnya. Baik, gaya magnet itu adalah gaya Lorentz ya. Rumus untuk menghitung gaya magnet pada partikel bermuatan. F sama dengan B kali Q kali V dikalikan dengan sin theta ya. Jadi F itu adalah gaya magnet, satuannya Tesla. Kok Tesla, satuannya Newton ya. B, nah ini baru medan magnet, satuannya Tesla ya. Kemudian Q itu adalah muatan, satuannya Coulomb. V itu adalah kecepatan atau kelajuan. Nah ini jelas satuannya meter per sekon. Theta itu adalah sudut yang terbentuk antara B dan V. Nah di soal ini medan magnet dihasilkan oleh kawat penghantar lurus ya. Maka nanti rumus yang kita gunakan untuk menghitung B-nya itu adalah mu 0 kali I dibagi 2pi dikalikan dengan A. Nah, mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian I itu adalah arus yang mengalir, A itu adalah jarak titik yang kita amati terhadap kawat. Atau kalau soal ini kita gambarkan, berarti saya punya sebuah kawat lurus ya kan, dialiri arus listrik 4 ampere, misalkan arahnya ke atas. Untuk pemilihan arah arus ini suka-suka kita ya, bebas mau ke atas mau ke bawah boleh. Kemudian di sini kita punya sebuah elektron. Ya, elektron itu adalah partikel bermuatan negatif. Gitu ya. Katanya bergerak lurus sejajar tetapi berlawanan arah dengan arah arus, ya kan? Kalau arusnya kita pilih ke atas, maka nanti arah kecepatan atau arah kelajuan ya. Nah, ini kita pilih dalam arah sebaliknya. Pokoknya harus berlawanan dengan arah arus ya. Berarti ini 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon ke bawah. Selanjutnya tugas kita adalah menentukan besar gaya magnet. Nah, ini sudah aman ya, karena data-datanya semuanya sudah lengkap diketahui di soal. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan arah gaya magnet. Nah, berarti langkah awal adalah kita tentukan dulu arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Ya, kita menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari ini menunjukkan arah I, kemudian keempat jari kita yang lain ini menunjukkan letak titik yang kita amati itu ada di mana. Nah, arah B ditunjukkan oleh telapak tangan kita. Ya, sekali lagi kita menggunakan tangan kanan. Ya, Dek ya. Coba langsung kita praktekkan. Di sini arusnya ke atas, kemudian titik yang kita amati ada di sebelah kanan kawat. Maka caranya adalah silakan arahkan ibu jari kalian ke atas. Ya, kemudian arahkan keempat jari kalian yang lain itu ke kanan. Nah, karena titik yang kita amati atau letak partikel yang kita cari gaya magnetnya itu terletak di sebelah kanan kawat ya. Berarti nanti ibu jari hadapkan ke atas ya, arahkan ke atas. Keempat jari arahkan ke kanan. Nah, sekarang tempelkan ke layar. Coba diamati kira-kira kemana arah hadap telapak tangan kita. Pasti menghadap ke layar ya kan, seperti mendorong layar. Nah, artinya arah B yang dihasilkan oleh kawat di sini, nah itu adalah masuk bidang gambar. Kalau masuk bidang gambar, itu simbolnya adalah silang. Oke, jelas ya. Selanjutnya dari sini sekarang kita bisa menentukan arah gaya magnet yang dialami oleh partikel ya. Kembali kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Nah, ibu jari sekarang menunjukkan arah kecepatan. Kemudian keempat jari kita yang lain sekarang menunjukkan arah B. Nah, arah gaya magnet ditunjukkan oleh telapak tangan kita. Nah, seperti ini. VBF. Nah, ini juga harus dihafalkan ya, harus diingat-ingat. Oke. Oh ya, satu hal penting di sini karena partikelnya ini bermuatan negatif, elektron ya, bukan proton ya. Elektron itu bermuatan negatif. Maka nanti arah F itu tinggal kita balik. Jadi kalau ketemunya misalkan ke atas, maka nanti arah F-nya itu ke bawah.
Kalau misalkan ketemunya F-nya itu ke kanan, ya berarti nanti arahnya adalah ke kiri. Karena partikel yang kita analisis di sini adalah bermuatan negatif. Oke, langsung aja ya. Kita akan coba untuk menentukan arah gaya magnet yang dialami oleh elektron. Berarti arahkan ibu jari ke bawah. Ini V-nya ke bawah. Kemudian arahkan 4 jari kita yang lain masuk ke layar. Berarti ibu jari ke bawah, 4 jari masuk ke layar. Nah, sekarang silakan diamati kemana arah hadap telapak tangan kanan kita. Pasti arahnya menjauhi kawat, ya kan? Arahnya adalah ke kanan. Nah, ingat karena di sini yang kita amati atau partikel yang kita analisis itu adalah partikel bermuatan negatif atau elektron, maka kita pilih arah sebaliknya. Jadi, arah gaya magnet yang dialami oleh partikel itu bukan ke kanan, melainkan ke kiri. Ya, bukan menjauhi kawat, melainkan mendekati kawat. Nah, alasannya adalah karena partikel yang kita amati, partikel yang kita analisis adalah partikel bermuatan negatif. Oke, paham ya? Sekarang tinggal kita hitung berapa besar gaya magnet yang dialami oleh partikel tersebut. Rumusnya adalah B Q V sin theta. Nah, untuk theta di sini 90 derajat, ya kan? Karena antara B dan V, B-nya masuk, kemudian V-nya ke bawah. Itu kalau kita bayangkan, nah nanti sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, tegak lurus. Sin 91, B kali Q kali V kali 1 ya sama dengan B kali Q kali V saja, ya. Nah, B-nya itu kan mu 0 I per 2 pi A. Berarti nanti langsung aja di sini mu 0 I per 2 pi A. Kemudian kita kalikan dengan Q, kemudian kita kalikan dengan V. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 4 ampere, dibagi 2 pi kali A. Nah, A-nya ini 16 mm. Berarti harus kita ubah menjadi meter, ya. 16 kali 10 pangkat min 3 meter, ya Dek ya. Atau ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat berapa? Kalau 1,6 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 3 itu berarti 10 pangkat min 2 meter, ya kan? Tinggal kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita kalikan dengan Q. Q itu adalah muatan elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, ya. Tanda negatif tidak perlu kita masukkan, ya Dek ya. Lalu untuk kecepatan atau kelajuan gerak partikel, ya, kelajuan elektron 5 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, kita coret-coret ya. 4 pi dengan 2 pi, ini tinggal 2. Kemudian mana lagi nih? Nah, ini 1,6 dengan 1,6 bisa kita coret. Lalu sudah ya Dek ya. Nah, berarti 2 kali 4 8. 8 kali 5 itu 40. Kita tulis dulu supaya enggak hilang. Nah, ini 40 kali 10 pangkat berapa? Oke, kita hitung sama-sama ya. Di sini 10 pangkat 4. Di sini 10 pangkat min 2. Berarti jadinya 10 pangkat 6, ya kan? 10 pangkat 6 ketemu dengan 10 pangkat min 7, itu jadinya 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 19. Ya, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 10 pangkat min 20. Betul ya? Nah, ini tinggal kita rapikan aja ya. 40 itu kan 4 kali 10 pangkat 1. Berarti 4 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 20 itu nanti jadinya 4 kali 10 pangkat min 19 Newton. Nah, ini hasilnya. Kalau ditanya arahnya ya berarti ke kiri. Nah, arahnya ke kiri atau mendekati kawat. Nah, ini. Jadi boleh ke kiri ya atau mendekati kawat. Jadi besar gaya magnet yang dialami elektron 4 kali 10 pangkat min 19 Newton, arahnya ke kiri atau mendekati kawat.